Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Untuk itu Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Siap, Bro. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Para ibu guru kita beri salam. Ya, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Oke, Ananda, kita lanjut kembali materi pelajaran kita pada hari ini ya. Ini materi pelajaran tentang akuntansi dasar. Nah, jadi sebelum kita lanjut, ada baiknya dulu Ibu absen ya, anak-anak ibu sekalian. Silakan tunjuk tangan ya, Ibu panggil namanya. Veronica, ya, Asti Mega, Alisa, Farhan, Rizka, mana soalnya? Rima, Monica, Andra, Fernando, ya, Gracia, Cui Mayansari, Dewani, Lastriani, ya, Penina, Rosmila Dewi. Ya, alhamdulillah ternyata hadir semua ya. Jadi walaupun suasana masih covid seperti ini anak, kamu tetap bersemangat di dalam belajar ya. Tingkatkan terus semangatmu di dalam belajar. Jadi ibu tidak bosan-bosan untuk mengarahkan kepada anak-anak sekalian, anak-anak semua ya, akan mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sebelum melaksanakan aktivitas ya. Jadi harapan itu kedepannya kita sama-sama selalu sehat dan sehat selalu dan terhindar dari yang namanya COVID-19. Oke, Ananda, gimana kalau kita bernyanyi dulu? Mau tidak? Mau. Oke, kalau itu silakan ya. Bernyanyi sambil tepuk tangan biar lebih meriah ya. Silakan. Yakni pelajaran kita minggu kemarin. Coba kalian masih ingat apa pelajaran kita minggu yang kemarin? Iya, itu pelajaran kita tentang apa ya? Tentang mekanisme? Iya, debit kredit. Mekanisme debit kredit. Harta dan beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Sedangkan modal, hutang, pendapatan berkurang di debit, bertambah di kredit. Iya, sudah benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Jui ya tentang mekanisme debit kredit ya. Di mana kemarin kalau ibu tidak salah, ibu sudah suruh anak semua untuk menghafal ya mekanisme debit kredit ya. Di mana seperti yang disampaikan oleh Jui tadi adalah harta yang bukan bertambah itu letaknya di debit, sementara ketika dia berkurang dia letaknya berada setelah kredit. Kemudian hutang modal sementara pendapatan ya itu kalau dia bertambah letaknya di kredit dan ketika dia berkurang dia letaknya di sebelah debit ya. Oke, dengan
ya, boleh kita lanjut pelajaran selanjutnya. Kenapa? Karena Anda sudah menguasai materi pelajaran kita minggu kemarin. Oke Ananda, ini adalah KD 3.8 ya, KD pengetahuan, yakni menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Sementara KD 4.8 ataupun KD keterampilan adalah melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Melalui tahapan pembelajaran model problem based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktik, peserta didik ataupun anak-anak ibu diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian jurnal dengan percaya diri. Yang kedua, menganalisa transaksi dan dokumen transaksi dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga adalah melakukan pencatatan jurnal secara mandiri. Oke, ini diharapkan kamu semakin mantap mendapatkan ilmu tentang pencatatan jurnal umum ini ya. Oke Nanda, silakan disimak. Nanti akan ibu tanya selepas kamu menyimak video pembelajaran berikut. Silakan. Problem masalah untuk kamu. Coba perhatikan slide yang sudah ibu tampilkan, gambar yang sudah ibu tampilkan di depan. Apa yang Ananda lakukan di kantin sekolah? Tapi dalam tanda kutip berhubungan dengan transaksi keuangan. Ya, kira-kira bisa ya? Sebutkan nanti kegiatan apa yang kamu lakukan di kantin sekolah. Atau tadi kan baru saja ya, bel istirahat selesai. Kamu tentunya tadi ada beberapa orang yang sudah ke kantin ini ya. Oke, apa saja tadi kegiatan kamu selama di kantin? Yang pagi, yang ke kantin. Oke, bisa silakan dirembukan dulu dengan teman sebangkunya. Silakan yang di depan silakan berbalik ke belakang. Tadi ada temannya, ada antara kamu yang sudah di kantin, beraktivitas di kantin tadi ya. Mungkin itu bisa disampaikan, tapi yang berhubungan dengan keuangan ya. Oke, kira-kira ada yang bisa? Menurut kelompok kami, kegiatan yang kami lakukan di kantin adalah membeli peralatan tulis sebesar Rp15.000 dengan cara berhutang. Tepuk tangan dulu buat Dewa nih. Iya, tapi ternyata kegiatannya di kantin adalah membeli ATK ya, sejumlah Rp15.000 katanya secara berhutang ya. Oke, ada transaksi keuangan di sana. Kenapa? Karena menyebutkan dengan nilai nominal Rp15.000 ya, itu sudah berhubungan. Oke, ada yang lain kira-kira? Iya, silakan Farhan.
Kegiatan yang saya lakukan di kantin tadi ialah membeli gorengan seharga Rp2.000 secara cash. Gorengan sejumlah Rp2.000. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak. Iya. Jadi Ibu rasa masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang ada di. Untuk itu silakan nanti di notifikasi yang lain itu tetap dituliskan di dalam kertas lembar. Nanti akan kita kumpulkan pada akhir pertemuan ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman tadi ya, bahwasanya itulah analisis daripada identifikasi yang terjadi di kantin sekolah umum. Apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal itu adalah berasal dari bahasa Prancis, yakni jurnal, yang berarti buku harian. Jadi jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang bersumber dari bukti transaksi. Itulah dia pengertian jurnal ya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi jurnal ya. Yang pertama adalah fungsi historis. Fungsi historis ini adalah setiap pencatatan bukti transaksi dilakukan secara berurut, mulai dari tanggal terjadinya transaksi. Berarti dilakukan secara berurut, mulai dari tanggal 1, seterusnya 2, 3 dan tidak boleh ada yang tertinggal ya. Sementara yang ketiga adalah fungsi analisis, yakni pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan serta jumlahnya masing-masing. Ada sekalian ya, jadi tadi fungsi daripada jurnal. Kita akan kembali ke bentuk jurnal ya, format daripada jurnal itu sendiri. Bagaimana format jurnal umum? Di sini sudah ada ya, Ibu tayangkan, yakni format dari jurnal umum itu seperti ini bentuknya. Dimana yang paling dengan nama perusahaan. Kemudian yang kedua, garis kedua, ini ya, yang ini biasanya kita cantumkan dia nama bukunya apa, nama pembukuannya apa. Periode akuntansi. Jadi kita tuliskan periode akuntansi sesuai dengan yang ada di dalam soal. Kemudian bentuk jurnal umum itu terdiri atas 2, 3, 4 dan 5 kolom. Terdiri atas kolom tanggal ya, kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini sama seperti slide untuk kolom keterangan. Isinya apa? Isinya adalah nama-nama akun, baik yang di debit ataupun yang di kredit. Kemudian kolom referensi. Ini kolom referensi ini tidak lain adalah isiannya adalah merupakan nomor transaksi. Mana sistemnya punya bahasa ya? Kolom referensi tidak lain isiannya adalah untuk mencatat nomor-nomor akun ya. Yang ini nomornya ini akan dituliskan pada saat kita mengisi buku besar. Sementara kolom debit adalah isian jumlah uang yang berada di debit dan kolom kredit adalah isian jumlah uang yang berada di sebelah kredit. Oke, anak-anak semangat. Lesson kapan? Yes. Lesson kapan? Yes. Rekapitulasi. Di mana rekapitulasi itu adalah tindakan menjumlah secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit dan kredit dari jurnal transaksi yang sudah dibuat sebelumnya. Di mana fungsi daripada rekapitulasi ini adalah menghindari adanya kesalahan dalam proses posting dari jurnal ke buku besar dan mempermudah Anda dalam proses pemindah bukuan. Jadi rekap ini akan kita buatkan setelah kita menyelesaikan yang namanya jurnal umum ya. Kita lanjut Anda sebelum kita metode salam 5 jari. Kenapa? Mekanisme debit kredit dengan metode salam 5 jari ini akan memudahkan kamu di dalam hal melakukan pencatatan penjurnalan. Metode salam 5 jari. 5 jari. Bagaimana kemarin? Jari telunjuk tengah dan jari manis ini ibu tutup ya. Ini akun-akun yang tutup ini adalah akun pendapatan utang dan modal yang selalunya dia berada di sebelah kredit. Sementara yang berdiri adalah ibu jari dengan jari kelingking. Ini adalah akun harta dan akun beban. Yang selalu ingat ya, mekanisme debit kredit salam 5 jari di dalam pengaplikasian ke dalam jurnal umum. Oke, nanti di sini ada contoh yang akan
sampai ke dalam ya. Jadi tidak boleh sejajar antara akun debit dengan akun sebelah kredit ya. Itu dia satu cara penulisannya. Kemudian untuk masalah uangnya, tentu karena dia berada di sebelah kredit, maka uangnya kita masukkan dia ke dalam kolom sebelah kredit. Iya, kita lanjut. Kalau bisa, contoh soal yang kedua. Diterima pinjaman dari Bank Sentosa Rp10.000. Anggap lagi tadi, kamu adalah teman. Pinjaman apa? Pinjaman uang. Dari mana? Dari bank. Karena saya terima uang, bagaimana bank saya? Iya, uang bertambah sama halnya dengan kas bertambah. Kas bertambah, letaknya di mana? Di debit. Ya, kas bertambah, letaknya di mana? Saya terima pinjaman. Pinjaman itu masuk kategori apa? Oh, utang. Iya, betul sekali, utang. Tentu bagaimana utang saya? Iya, karena saya pinjam berarti utang saya bertambah. Utang bertambah letaknya di sebelah kredit. Iya, salam 5 jari. Utang bertambah letaknya berada sebelah kredit. Oke. Tata cara penulis mencoret 5 hentakan, 5 spasi dia kalau diketikkan ya. Tidak boleh sejajar. Nah, jadi uang debit, uang kredit itu berbeda tempatnya. Oke, Ananda kira-kira sudah paham sampai di sini? Sudah ya. Jadi cara pencatatan jurnal, aplikasikanlah ke dalam diri kamu. Nyatakan bahwasanya kamu adalah seorang bendahara. Maka apa-apa saja yang akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan kamu. Mungkin itu saja kunci sukses di dalam menjurnal ya, agar kita bisa lebih dalam lagi dan lebih mampu lagi di dalam menganalisis. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut kembali ke analisis masalah yang sudah tadi diidentifikasi olehnya. Oke, tadi di sana ada, kalau ibu tidak salah, kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 1 tadi ya, itu adalah membeli ATK sejumlah Rp500.000. Secara perhutang katanya berarti itu sama halnya. Kelompok 3, Bu. Kalau menurut kelompok kami, identifikasi kegiatan yang disampaikan Dewan tadi adalah dibeli peralatan seharga Rp15.000 secara kredit. Maka analisanya adalah peralatan bertambah sebesar Rp15.000, hutang bertambah Rp15.000, maka jurnalnya adalah peralatan pada hutang sejumlah Rp15.000. Iya, berarti sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan tadi ya. Transaksinya adalah dibeli gorengan sejumlah Rp2.000. Nah, rupiah yang bisa menganalisis dan membuatkan jurnalnya, silakan. Iya, silakan. Kami dari kelompok 4, Bu. Kalau menurut kami, identifikasi kegiatan yang disampaikan Farhat tadi, yaitu membeli gorengan. Maka gorengan bertambah Rp2.000, analisisnya adalah gorengan bertambah Rp2.000 dan kas berkurang Rp2.000. Maka jurnalnya adalah gorengan pada kas sebesar Rp2.000. Mampu menguasai materi pembelajaran kita hari ini, dia akan menjawab analisis dan jurnal dari problem masalah yang sudah Ibu sajikan di awal tadi ya. Oke, kalau begitu ya, berarti semuanya sudah paham. Kalau gitu kita lanjut kembali ya, menganalisis soal selanjutnya. Ini Ibu ambil dari tes normatif yang ada di buku kita ya. Salah satunya adalah di sini ya. Tanggal 13 Mei diterima pendapatan jasa sebesar Rp500.000. Oke, kita sama-sama analisis ya nak. Diterima pendapatan jasa sebesar Rp500.000. Saya terima pendapatan, berarti bagaimana saya? Iya, bertambah. Kemudian bagaimana? Apalagi mempengaruhi pendapatan bagaimana? Pendapatan? Oke, jadi analisis jurnalnya adalah kas bertambah, pendapatan bertambah. Iya, betul sekali. Kalau kas bertambah, pendapatan bertambah. Ada yang bisa membuatkan jurnal ke papan tulis? Iya, silakan Veronica.
Rp50.000. Ingat, tulisannya menjorok ya. Kemudian, itu soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Dulu, Ibu lihat sendiri. Dibayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar Rp350.000. Kita analisis sama-sama yuk. Bertambah. Kemudian bagaimana kasnya? Iya, kasnya berkurang. Ada yang bisa menuliskan ke papan tulis? Iya. Melita. Ya. Silakan. Tambahnya jangan lupa ya Nelly. Iya. Oke, Meli ya, itu tadi yang sudah dibuat oleh Meli sudah kalian dengan ruang air, listrik, dan telepon pada kas sejumlah Rp350.000. Oke, Ibu rasa anak-anak semua sudah paham ya? Atau ada lagi yang belum paham? Sudah paham semua ya? Mantap. Kan jurnal. Di sini Ibu akan memberikan tugas yang ada di dalam instrumen penilaian ya. Di sana ada 10 soal. Ada 10 soal yang akan kamu kerjakan dengan model formatif tes ya, yakni pilihan berganda. Silakan itu dijawab ya. Dijawab, kita buat secara bergiliran ya. Silakan. Untuk menjawab tes nomor 1, tes nomor formatif nomor 1, Ibu formatif pilihan berganda nomor 1, Ibu persilakan kepada Astriani untuk membacakan soal berikut. Silakan langsung dijawab ya kalau bisa. Silakan Astriani. Jurnal adalah A. Catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan akun yang akan didebet dan dikredit disertai jumlah masing-masing. Nomor 1. Jurnal adalah titik-titik. Menurut saya, Bu, jawabannya adalah A. Catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan akun yang akan didebet dan dikredit disertai jumlah masing-masing. Ya, coba untuk nomor 2, yang bersama juga. Silakan. Mungkin Pak Wan. 2. Berikut ini terdapat beberapa akun sebagai berikut. 1. Kas. 2. Akumulasi penyusutan dagang. 3. Utang dagang. 4. Modal. 5. Pendapatan usaha. 6. Beban usaha. Akun-akun yang normalnya bersaldo kredit adalah E. 2, 3, 4, dan 5. Oke, betul sekali. Berarti sudah pada mengerti nih ya. Kita lanjut. Nomor 3. Silakan. Siapa namanya? Saya jawabannya. Betul yang 4 ya? 4. Tuan Rashid memberikan uang tunai sebesar 150 juta, peralatan 25 juta sebagai modal awalnya pada tanggal 1 Juli 2019. Transaksi di atas akan mengakibatkan, menurut saya, Bu, E. Kas bertambah 150 juta, peralatan bertambah 25 juta, modal bertambah 175 juta. Iya. Kita lanjut nomor 5 ya. 5. Iya, nomor 4 ternyata. Silakan nomor 4. Hamdan dulu, bisa Hamdan? Istri-istrinya ada rumah. Iya, nomor 4. 4 tadi ya. Pada tanggal 11 Januari 2018, Pak Rido mengambil uang Rp sebesar 1.500.000 dari kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Dalam jurnal umum, akun yang berada di sebelah kredit adalah
D. Unit usaha. Masih lanjut. Ada yang bisa nomor 5? Silakan. Ini harus menunjuk ini ya. Silakan Rosmila. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dibeli perlengkapan seharga Rp1.500.000, baru dibayar Rp700.000, sisanya akan dibayar kemudian, mengakibatkan kas bertambah di debit senilai Rp700.000, perlengkapan bertambah di debit senilai Rp1.500.000 dan utang bertambah di kredit senilai Rp800.000. 2. Diterima pendapatan jasa sebesar Rp2 juta mengakibatkan kas bertambah di debit senilai Rp2 juta dan pendapatan bertambah di kredit senilai Rp2 juta. 3. Diselesaikan pekerjaan senilai Rp2.200.000, diterima tunai Rp1.800.000, sisanya diterima kemudian, mengakibatkan kas bertambah di debit senilai Rp1.800.000, piutang bertambah di debit senilai Rp400.000 dan pendapatan bertambah di kredit senilai Rp2.200.000. 4. Diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp200.000, mengakibatkan kredit bertambah di debit senilai Rp200.000 dan kas berkurang di kredit senilai Rp200.000. 5. Diterima pelunasan piutang sebesar Rp500.000, mengakibatkan kas bertambah di debit senilai Rp500.000 dan piutang bertambah di kredit senilai Rp500.000. Jadi pertanyaannya, mekanisme pencatatan debit dan kredit yang benar adalah, menurut saya jawabannya A, yaitu 1, 2, dan 3. Alhamdulillah sudah bagus sekali yang disampaikan oleh Rosmila ya. Kita lanjut transaksi soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ada yang bisa jawab. Perhatikan di slide ya yang ditayangkan. Dibayar utang sejumlah Rp200.000. Bagaimana utang kamu? Utang akan berkurang. Kemudian kas bagaimana? Iya, kas berkurang. Ada yang bisa menjawab nomor 6? Silakan tunjuk tangan. Kredit sebesar Rp200.000. Iya. Kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp200.000. Iya, betul sekali. Berarti jawabannya adalah utang pada kas. Mantul ya. Format jurnal umum berisi kolam-kolam. B. Tanggal transaksi, keterangan, nomor bukti, ref, debit, kredit. Iya, semuanya dari tangan. Siapa yang tahu? Nomor 8. Nomor 8, ada yang bisa menjawab? Wah, banyak sekali nih ya. Bos, mantap ini. Ibu tinggal memilih ya. Silakan cuy dulu. Semuanya pada bisa melihat. Silakan cuy. Toko sebesar 5 juta secara tunai. Transaksi ini akan dijurnal dibeli perlengkapan toko sebesar 5 juta secara tunai. Transaksi ini akan dijurnal menurut jawaban saya A. Ya, itu harus maju Pak. Mengerti. Kita lanjut kembali ya, nomor 9. Nomor 9 ini ada bukti transaksi ya. Yang mana bukti transaksinya ini adalah berupa kwitansi. Oke, untuk nomor 9 ini bisa menjawab. Ini adalah sebuah kwitansi ya. Kwitansi yang berbentuk bukti transaksi ya. Kalian bisa lihat untuk nomor 9. Jadi bagi Ahmad ini adalah merupakan sebuah pendapatan. Otomatis karena dia menerima pendapatan maka kas akan
perawatan sewa di sebelah kredit 500.000. Ya, kasih tepuk tangan buat Astimegan ya. Yeay, makasih ya. Kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir, siapa yang bisa menjawab? Nanti dapat tambahan nilai dari Ibu. Untuk nomor 10 itu adalah diselesaikan pekerjaan reparasi mobil sejumlah 5 juta rupiah. Diterima tunai 3 juta, sisanya diterima kemudian. Nah, jadi bagaimana analisisnya? Yang diminta adalah analisisnya. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Wah, semakin mantap saja Ibu lihat ya. Menurut saya jawabannya adalah A. Kas didebit sebesar 3 juta rupiah, juta usaha didebit sebesar 2 juta rupiah, pendapatan jasa di sebelah kredit 5 juta rupiah. Oke Rizka, terima kasih. Jawabannya sudah benar ya. Jawabannya tadi adalah A. Dengan berakhirnya jawaban Rizka berakhir pula lah yang namanya instrumen penilaian. Dalam artian kata kita sudah membahas semuanya. Alhamdulillah semua anak-anak ibu lihat sudah bisa menguasai untuk materi pembelajaran tentang jurnal. Selanjutnya kita lanjut kembali ke permainan games ya. Ibu lihat sudah pada ngantuk ya. Kita buat permainan games biar kamu lebih bersemangat kembali. Jadi permainan games ini adalah menjawab soal dengan games yang ibu sampaikan ya. Yakni lakukan yang ibu katakan. Apa yang ibu sampaikan? Yang ibu katakan gitu ya. Kalian laksanakan. Jangan kalian buat apa yang ibu gerakan, tapi lakukan sesuai dengan yang ibu katakan. Kalau misalnya ibu suruh pegang kepala, kamu harus pegang kepala. Walaupun ibu misalnya memegang dada. Jadi kalau misalnya ibu suruh pegang pipi, tapi ibu pegang telinga, tapi tetap kalian harus memegang pipi ya. Jadi lakukan yang ibu sampaikan, jangan lakukan yang ibu gerakan perintahkan. Yang ibu katakan ya. Oke, siap? Bisa kita mulai? Oke, kalau begitu silakan pegang kepala. Ya, mantap, konsentrasi penuh. Silakan pegang pipi. Iya, luar biasa. Masih konsentrasi dan ada yang goyang-goyang sedikit. Silakan pegang dada. Ternyata semua penuh dengan konsentrasi ya. Ibu ulang kembali. Silakan pegang kepala. Iya, Meli ternyata kurang konsentrasi. Oke Meli, ibu berikan hukuman kepada Meli karena Meli sudah kena ya. Silakan jawab pertanyaan ibu. Di sini di slide hukuman untuk Meli adalah ya di sini ibu sudah terangkan slide untuk menganalisis bukti transaksi berupa kwitansi ya. Jadi Meli tugas kamu adalah analisis bukti transaksi yang diambil dari pihak Wan Ahmad. Analisis dulu bagaimana analisisnya dan kemudian buatlah dia ke dalam jurnal. Oke, silakan Meli karena kamu harus menjawab kuis yang ibu buatkan. Ya silakan Meli. Jawaban dari transaksi tersebut analisisnya adalah kas bertambah sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang LKPD yang akan dibagikan ke kamu ya. Ini masing-masing nanti akan dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti silakan putar tempat duduk kamu sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi bagaimana bentuk diskusinya. Silakan dibahas soal-soal untuk menganalisis jurnal umum. Kita akan membagikan yang namanya LKPD masing-masing satu orang satu kelompok ya. Jadi untuk kelompok satu ya. Ya, diputar mejanya. Kemudian ini untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4.
analisis dan format untuk jurnal umum ya. Oke Nanda, kalau misalnya Anda tidak mengerti silakan bertanya kepada Ibu. Bagi yang sudah bisa silakan langsung diisi sesuai dengan yang ada dalam lembar kerja yang ada di LKPD tersebut. Selamat bekerja Nanda. Yang tidak mengerti silakan langsung tanganmu ya. Oke Nanda, ada yang salah di kelompok kita ini? Kira-kira transaksi pada tanggal 8 itu bagaimana ya? Ya, kapan saja ya? Menurut saya, peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 750.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 750.000. Iya, mantap sekali ya. Dibeli peralatan salon senilai 750.000 berarti peralatan bertambah kas berkurang ya, bagus sekali. Dilanjutkan diskusinya ya. Iya, oke. Oke, di kelompok ini kira-kira ada kendala? Benar ya. Dilanjutkan kelompoknya. Teman-teman, kira-kira tanggal 12 Desember 2019 ini Neymar dia mengambil uang untuk keperluan pribadinya 1 juta rupiah. Bagaimana analisisnya sih? Kalau menurut saya, jurnalnya prepay pada kas sejumlah 1 juta rupiah. Tidak ada. Ada di sini? Tidak ada. Ya, memang saja. Bisa diselesaikan? Lanjutkan ya. Iya, untuk transaksi tanggal 5 betul ya, sudah mulai bisa ya. Lanjutkan ya nak ya. Oke. Kalau diskusinya sudah selesai, coba ada yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Coba satu kelompok saja mungkin. Kelompok yang lain maju. Mungkin kelompok 4. Iya, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu saat tanggal 1 Desember 2019 dibayar beban iklan untuk 3 bulan sebesar 3 juta. Maka jurnal umumnya beban iklan bertambah, kas berkurang sebesar 3.500.000. Tanggal 3 Desember 2019 diterima pendapatan jasa salon sebesar 600. Maka kas bertambah, pendapatan bertambah sebesar 3.500.000. 4 Desember 2019 diterima jasa rias pengantin sejumlah 3.500.000. Maka pendapatan bertambah, kas bertambah sejumlah 3.500.000. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Ya, oke Anda kalau begitu dengan baik saja. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan itu masuk ke dalam hatinya dan bisa menerapkan ataupun melakukan yang namanya proses pencatatan jurnal untuk kedepannya. Jadi untuk itu tugas kamu di rumah adalah menyelesaikan soal-soal yang ada di halaman 79 ya. Itu adalah mencatat ke dalam jurnal umum ya. Itu nanti akan diperiksa pada saat pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pada pertemuan selanjutnya materi kita nanti adalah tentang buku besar ya. Jangan lupa dibahas ataupun dibaca-baca materi buku besar di rumah ya. Jadi baca dulu, nanti ketika pertemuan selanjutnya kita bisa lebih enak dan lebih nyambung di dalam membahas tentang buku besar. Oke, coba satu orang ada yang bisa nyimpulkan? Ya, silakan Mas Vina. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah tentang pengertian jurnal, yaitu jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jurnal yang berarti buku harian. Jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang bersumber dari bukti transaksi. Pelajaran kita pada hari ini. Oke, Renda, untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa penutup ya, anaknya. Silakan. Siap, Bro. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Para ibu kita beri salam. Oke, Anda selamat siang semua. Silakan, silakan dengan
这一次我真的睡着了。